Ya, teman-teman, di sini masih bersama saya Ulil Albab dan juga Arvika Pertiwi Putri dalam Sapa Dosen. Dan di kali ini kita sudah lanjutkan di tahap utama, yaitu tahap strategi. Tahap strategi ini seperti apa, Vika? Jadi kalau kita mau membuat suatu strategi communication, pasti kita harus punya strategi-strategi yang harus dilakukan gitu ya. Jadi strategi ini adalah inti dari suatu plan gitu ya, Ule ya. Jadi kalau dari pembuatan strategi ini yang paling penting adalah kita tahu siapa target audience kita gitu. Jadi ini paling penting karena akan berhubungan dengan yang namanya behavior dari target audience gitu. Jadi misalnya nih ya, kita mau membuat suatu strategi untuk yang namanya target marketnya adalah anak muda gitu. Nah, kita harus menyesuaikan nih, kira-kira segmentasinya tuh di mana nih anak mudanya, anak muda Semarang kah, anak muda di Jakarta gitu ya, itu kan beda-beda. Kemudian positioning dari dari brand kita tuh seperti apa gitu. Nah, itu harus disatukan gitu ya. Kemudian strateginya adalah merupakan suatu behavior yang dilakukan oleh si target audience itu yang kita masuki gitu. Jadi seperti itulah strateginya. Nah, di sini itu harus berdasarkan dengan yang namanya objektif-objektif yang mau kita lakukan gitu. Ya, di sini ada konsep stop and sit, ada segmentation, kemudian target market, objektif, positioning, stages, kemudian integration dan juga tools. Nah, di sini harus kita jawab pertanyaan-pertanyaan di sini untuk bisa membuat sebuah strategi yang memang betul-betul mantap. Dan strategi ini nanti akan dipertajam lagi pada tahap taktik. Nah, di tahap taktik ini kita lihat, di tahap taktik ini adalah detail dari strategi. Ada communication tools di sini. Strateginya bisa menggunakan advertising misalnya atau periklanan. Bentuk iklannya gimana? Kemudian lewat media apa gitu? Apakah media cetak gitu ya? Apakah media elektronik, media digital yang mana? Apakah melalui website atau social media atau yang lain gitu ya? Jadi TikTok gitu ya betul tadi. Sekali. Dan ini advertising ini sifatnya sangat luas sekali. Jadi di taktik itu betul-betul kita harus merinci model strategi yang akan kita buat itu seperti apa. Kemudian ada PR. Public Declaration atau PR. Jadi PR ini sebenarnya aktivitinya ya sangat banyak ya. Jadi aktiviti-aktiviti PR itu misalnya bikin press release, kemudian bikin activation PR, bikin press conference gitu ya. Itu juga bisa. Misalnya kalau kita mau launching sesuatu, kita harus press conference dulu nih. Gitu. Media apa saja yang mau kita undang, press conference-nya di mana, itu harus ada. Kemudian misalnya bikin press release. Press release-nya ini mau disebarin kemana gitu ya. Ke TV ku enggak gitu kan. Atau misalnya ke mau sama teman-teman kampus enggak gitu ya, atau sama media cetak yang mana nih, Jakarta ya enggak gitu. Jadi itu seperti itu untuk public relation. Dan juga ada direct mail. Nah, ini yang paling banyak kalian dapat dari handphone gitu ya. Promo ini. Kemudian di email kalian mungkin juga banyak promo-promo baik dari social media maupun dari memang agensi-agensi begitu ya yang memang melayani untuk direct mail. Nah, terutama untuk direct mail ini bisa jadi efektif, bisa pula sekarang sudah jarang orang gitu ya. Jarang orang yang melihat SMS gitu ya, karena sekarang hampir semuanya udah pakai social media, WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Kemudian ada promotion, ya promotion teman-teman di sini sudah tahu lah ya. Dan di sini di taktik ini kita juga harus menghitung seberapa banyak gitu ya. Misalnya pakai pamflet atau pakai leaflet, brosur, seberapa banyak yang mau dicetak. Kemudian seberapa luas jangkauan persebarannya gitu ya. Seberapa efektif itu. Nah, itu ditentukan pada taktik. Dan setelah taktik, kita ada poin apa lagi? Action. Nah, di point action ini, jadi teman-teman tadi kan udah nih bikin taktik gitu ya. Nah, itu harus ya namanya dibuat sebagai suatu network management, di mana kita ada 4 hal yang harus kita utamakan, yaitu ada people, time, terus kemudian prioritizing dan pressure. Di mana teman-teman itu ketika membuat aksi ini harus tahu nih siapa aja yang in charge di dalam bagian itu gitu ya. Bener-bener tahu nih kapan harus dilakukan. Jadi ada timelinenya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di sini nggak tahu nih, aduh aku mau bikin misalnya event gitu ya, tapi nggak tahu mau pakai event mana gitu, atau nggak tahu kapan waktunya, waktu hujan nggak, butuh pawang hujan nggak gitu kan ya. Gitu.
Ya, dan yang terakhir, ini ada control. Controlnya ada monitoring, measuring, dan juga controlling. Nah, untuk kontrol sendiri ini adalah tahapan yang paling penting, meskipun ini di tahapan Sostak ini paling akhir, sebetulnya controlling ini ada dari tahap awal gitu ya, ada dari tahap situation analysis, kemudian di tahap objektif, di tahap strategi, taktik, sampai dengan action itu ada control. Yang dilihat adalah monitoring, itu membandingkan antara rencana dan juga realitas. Kemudian measuring, itu mengukur tadi yang sudah ditentukan di objektif, misalnya sekian persen dalam waktu sekian bulan begitu ya. Ini bisa nggak gitu. Dan yang terakhir adalah controlling. Ketika misalnya ada ketidaksesuaian, langkah apa yang selanjutnya akan diambil? Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman tahu nih, misalnya nih, kalau kalian habis event ya, biasanya kan kita dikasih nih ada Google Form gitu, atau dikasih kuesioner. Nah, itu sebenarnya merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh misalnya pembuat acara, ataupun agensi, ataupun event management gitu ya, untuk membuat yang namanya si controlling ini gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin Sostak ya, Vika, itu bisa panjang banget, bisa beberapa pertemuan kita ngobrolin soal Sostak. Harusnya ini bisa kayak 2 minggu gitu ya, 2 pertemuan dalam 3 SKS loh. Ya baik, dan buat teman-teman di sini apabila masih ada yang belum jelas, nanti bisa langsung ditanyakan direct mail gitu ya, ke bisa. saya ataupun ke Vika. Betul terkait sekali. dengan hal ini, terutama buat mahasiswa-mahasiswa kelas komunikasi strategis, nanti bisa langsung tanya ke kita gitu ya. Karena waktunya memang terbatas. Saya Aulil Albab dan rekan saya Vika Pertiwi-Putri, terima kasih sudah menyimak semua materi kita pada siang hari ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.